Oke, jadi kita di sini udah bertemu dengan salah satu informan. Kita sudah bersama informan yang kedua. Ya baik, sekarang kita sudah berjumpa dengan informan kita selanjutnya. Bentar. Sebelum mulai lebih lanjut, mari kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Banyu Biru Adi Sulistyo dengan NIM 200910302059 dan rekan saya. Saya Dimas Enggar Ramadhani dengan NIM 200910302123. Dan saya Yeskel Christopher dengan NIM 200910302054. Kami dari kelas Pancasila 34. Adapun maksud dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila 34 yang diampu oleh Ibu Fanatus. Dan di sini kami mengambil tema yakni tentang menganalisa pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi Z. Nah, untuk lebih lanjut, simak video berikut. 77 tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yang kemudian gagasan tersebut diberi nama Pancasila. Dan 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya. Dalam sejarahnya, Pancasila menuai protes, bahkan mengalami revisi, dan hingga pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara yang isinya kita kenal hingga saat ini. 77 tahun telah berlalu. Generasi demi generasi dan zaman demi zaman telah dilalui bangsa Indonesia. Banyak ancaman yang dihadapi Pancasila dan salah satunya ialah globalisasi. Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh pada zaman ini. Menurut sensus penduduk pada tahun 2020, totalnya sekitar 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk di Indonesia. Generasi Z menjadi salah satu generasi yang dekat dengan teknologi, juga dengan dunia luar. Hal ini bisa saja membuat pemahaman nilai-nilai Pancasila menjadi kabur di kalangan generasi ini. Lantas, apakah benar demikian? Mari kita simak video berikut. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Firos, Mas Fauzi. Mbak Evi. Mas Fikri Asalnya dari mana? dari Jember. Dari Jember. Sekarang kerja atau kuliah? Masih kuliah, Mas. Di mana? Di Politeknik Negeri Jember. Di jurusan apa kalau boleh tahu? Di jurusan kesehatan, Mas. Masih kuliah Kuliah di mana, Mas? di UNED, Mas. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 4. Sebagai pelajar mahasiswa. Oh, sebagai mahasiswa sudah semester berapa, Mbak? Baru semester 4. Masih kuliah. Masih kuliah ya? Iya. Kalau boleh tahu di mana? Di jurusan apa? Saya kuliah di jurusan akuntansi FEB UNED. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati tentang Hari Lahir Pancasila. Mas Viro sendiri tahu nggak hari lahir Pancasila itu jatuh tanggal berapa? 1 Juni, Mas. 1 Juni, baru 2 hari kemarin. 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Apa itu makna Pancasila? Juga seberapa penting Pancasila ini bagi masyarakat Indonesia, Mas? Ya, menurut saya itu sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia, Mas. Soalnya sekarang makin banyak antar ras, antar umat, antar suku makin banyak yang gak akur gitu. Kalau ditanya makna Pancasila sendiri, menurut saya Pancasila itu adalah pedoman bagi kita masyarakat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan apa yang terkandung di dalamnya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sebuah rumusan dasar negara untuk bangsa Indonesia, untuk kehidupan berbangsa maupun juga bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini memang seperti jati diri bagi bangsa Indonesia. Seorang warga Indonesia yang berpancasila pasti memiliki semacam jati dirinya untuk berbeda dengan bangsa yang lain seperti itu. Karena Pancasila sendiri adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap warga negara Indonesia, yang mana itu untuk berkehidupan sehari-hari. Misalnya seperti sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Itu jadi manusia Indonesia itu harus benar-benar saling gotong royong antara satu dengan yang lain seperti itu.
Pancasila itu penting nggak sih kira-kira buat negara Indonesia? Ya penting Mas, sebagai pemersatu bangsa. Sangat-sangatlah penting. Penting karena Pancasila kan merupakan sebuah dasar negara ya, apalagi dengan Indonesia yang sangat beragam dan ketika ada dasar dari sebuah negara itu akan menjadi tuntunan hidup untuk Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Hafal nggak Pancasila? Hafal Mas? Bisa sebutkan mulai dari sila pertama? Bisa Mas. Oke, coba. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira gimana sih contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja? Misalnya kegiatan gotong royong setiap seminggu sekali atau kerja bakti gitu Mas. Menurut saya penerapan nilai Pancasila yang paling sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam kehidupan masyarakat yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu kan beragam. Menurut saya toleransi. Karena menurut saya toleransi itu sudah mencakup semua aspek-aspek dan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Menurut saya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tidak ada lagi ketimpangan hukum atau ketimpangan minoritas yang menurut saya harus ditingkatkan lagi supaya ditingkatkan sesuai dengan dasar negara kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Mas Fikri sebagai Gen Z sendiri ya, Gen Z melihat teman-teman yang lain atau mungkin teman-teman sebaya untuk kehidupannya sekarang tentang Pancasila itu, mungkin Mas Fikri ada unek-unek atau pendapat atau saran yang lainnya untuk teman-teman yang lainnya, atau mungkin yang seperti yang sudah melupakan nilai-nilai Pancasila atau yang ya seperti itulah, mungkin ada saran atau pendapat. Oke, untuk maupun saran atau pendapat untuk generasi Z khususnya ya. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang ini kan, yang melek dengan teknologi, dengan bercampur dengan teknologi, bercampur dengan budaya-budaya asing yang cepat masuknya. Menurut saya generasi Z sekarang itu harus lebih bisa memfilter apapun informasi yang ada seperti itu. Jika kita berpegangan dengan Pancasila, apalagi dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kita pasti bisa bisa memfilter ataupun tidak mengikuti budaya-budaya yang tidak baik seperti itu. Karena menurut saya sekarang itu generasi Z itu tantangannya itu lebih besar daripada generasi sebelumnya begitu. Oke, berarti tidak hanya istilahnya itu tidak hanya langsung menerima, tetapi harus memilah-milah mana yang baik dan benar. Harus memilah dulu apa yang baik untuk bangsa kita, baik untuk pemuda kita, karena pemuda kita lah yang nanti yang akan meneruskan tonggak negara seperti ini. Nah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak kok rekan-rekan generasi Z yang masih memahami Pancasila itu. Saran dari kami sendiri, Pancasila ini terus diajarkan kepada generasi-generasi mendatang agar Pancasila sendiri tidak tergerus oleh adanya globalisasi. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.